Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi PJJ Matematika kita mengenai barisan dan deret geometri. Apa itu barisan geometri? Jadi pola barisan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Rasio itu apa sih? Rasio itu adalah perbandingan ya. Jadi rasio itu adalah perbandingan di mana kita bisa membandingkan antara satu bilangan dengan bilangan yang lain. Kalau nanti kita bandingkan nilainya sama, nah itu namanya geometri. Kalau yang kemarin aritmatika itu selisih ya. Kalau selisih antara satu bilangan dengan bilangan yang lainnya sama, maka namanya barisan aritmatika. Nah, kalau geometri itu rasio. Kita ambil contoh saja, misalkan 16 dengan 8. Dari 8 ke 16 ini ternyata dikalikan 2 kan. Nah ini berarti nanti rasionya 2. Sama, bilangan yang sebelumnya juga sama. Misalkan 4 ke 8 itu juga sama ternyata. Dari 4 menjadi 8 itu juga dikalikan 2. 2 ke 4 juga sama ternyata. Dari 2 ke 4 dikalikan 2. Nah, ini membuktikan kalau pola bilangan ini adalah pola bilangan dari barisan geometri. Kemudian ada beberapa istilah pada barisan geometri. Yang pertama, suku pertama. Sama ya. Kemarin di aritmatika suku pertama juga dilambangkan dengan huruf A. Rasio, yakni suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya, itu dilambangkan dengan huruf R. Kalau kemarin di aritmatika itu namanya beda, ya. Kalau di geometri namanya rasio. Kalau beda itu selisih, kalau rasio itu membandingkan atau membagi suatu suku dengan suku sebelumnya. Suku ke N namanya urutan bilangan ke N atau disingkat dengan UN, dilambangkan UN. Ini juga sama di barisan geometri, di barisan aritmatika sama, lambangnya UN, gitu ya. Ini ada pola bilangan geometri tadi yang sudah kita tentukan. Kalau yang ditanya A suku pertama, berarti kita ambil angka pertamanya. Di sini angka pertamanya adalah 2. Berarti nilai A-nya 2, gitu ya. Kemudian rasio. Rasio berarti kita ambil contoh angka 4 dibagi dengan sebelumnya 2, berarti nilainya adalah 2. Urutan bilangan ke N. Atau misalkan kita U2 ya berarti urutan bilangan kedua yakni 4. U3 berarti urutan ketiga siapa? 8. U4 urutan keempatnya siapa? 16. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara menentukan suku ke N? Nah, cara menentukan suku ke N bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan manual ya. Kalau menggunakan rumus, kita menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ini contohnya, tentukan suku ke-10 dari pola bilangan 2, 4, 8, 16. Tadi kita tentukan dulu A-nya. A itu kan suku pertama, tadi sudah ditentukan nilainya adalah 2 ya. Kita tulis saja 2. R-nya berapa? R-nya tadi juga sudah sama ya, ditentukan. Tadi misalkan angka 4 dengan bagi dengan suku sebelumnya, berarti 4 bagi 2 hasilnya 2. Kemudian suku ke-10 berarti kita pangkatkan 10, ini dikurangi dengan 1. Berarti nanti 2 dikalikan dengan 2 pangkat 9. Ini sama aja dengan 2 pangkat 10 kan ya. Berarti hasilnya 2 pangkat 10. Seperti itu. Kemudian apa itu deret geometri? Deret geometri itu adalah penjumlahan pada seluruh barisan geometri. Ini juga pengertiannya sama dengan deret aritmatika. Nek ada pola bilangan barisan, kalau dijumlahkan semuanya itu namanya deret ya. Nah, ini contohnya. Kalau ini yang namanya barisan tanpa penjumlahan, tapi kalau setiap sukunya dijumlahkan namanya jadi deret. Untuk menentukan deret geometri, ini ada 2 rumus yang dipakai. Kalau deretnya turun, jika rasionya kurang dari 1, pakai rumus seperti ini.
Kalau nanti deretnya naik, yakni rasionya lebih dari 1, kita pakai rumus yang ini. Oke, kita ambil contoh saja, sama ya pola bilangan yang tadi, 2, 4, 8, 16. Tadi sudah ditentukan A-nya adalah 2, jadi A-nya 2, rasionya tadi juga sudah ditemukan nilainya 2. Karena rasionya lebih dari 1, kita pakai yang deret naik ya. Jadi nanti 2, kemudian dalam kurung rasionya adalah 2, N-nya pangkat 10, dikurangi 1 per 10 dikurangi 1. Hasilnya berapa? Kita tentukan. 2 pangkat 10 itu nilainya dicari dulu ya. 2 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi dengan 9. Miss Isa sudah mencari, hasilnya adalah 225. Nanti bisa dicari. Terima kasih, semoga hari ini kalian paham ya mengenai materi kali ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.